Selamat malam Pak Bang, perkenalkan nama saya Kristi Rafael dari Prodi 1 Informatika KKN 2023 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan dengan tujuan untuk membuat aplikasi to-do list. To-do list ini sendiri adalah aplikasi untuk kita mengatur apa apa yang akan kita lakukan. Yang akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai codingan saya, penjelasan dari tiap fungsi dan juga nanti akan saya demokan. Yang pertama dari ada fungsi include Studio H, include Studio lib H, dan include string H, di mana ini adalah baris yang mengimpor tiga header file yang berbeda, Studio H, Studio lib H, dan string H. Header file Studio H digunakan untuk fungsi input-output standar, Studio lib H untuk fungsi-fungsi umum seperti exit, dan string H untuk operasi-operasi pada string seperti string copy. Untuk define maxtax 3 dan define maxtax length 50 ini adalah penggunaan preprocessor atau define untuk mendefinisikan dua konstanta. Max task diberi nilai 3 dan max task length diberi nilai 50. Konstanta ini digunakan untuk membatasi jumlah maksimum tugas dan panjang deskripsi tugas. Selanjutnya ada type def struct di mana ada chart description, max task length, dan in status di mana ini mendefinisikan sebuah struktur task yang memiliki dua anggota, yaitu description yang merupakan array karakter untuk menyimpan deskripsi tugas, dan status yang merupakan bilangan bulat untuk menandakan apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Selanjutnya ada type def struct taskmax di mana task max task dan integer 6 task to-do list di mana ini mendefinisikan struktur to-do list yang memiliki anggota task berupa array dari struktur task sebanyak max task serta 6 task yang merupakan jumlah tugas yang ada di dalam daftar. Selanjutnya ada fungsi void display task di mana ini digunakan untuk menampilkan daftar tugas yang ada dalam to-do list. Mencetak jumlah tugas yang ada dari 6 task dalam program daftar to-do jumlah per 3. Jika tidak ada tugas atau 6 task sama dengan 0, program mencetak pesan bahwa belum ada data yang tersedia. Jika ada tugas, program menggunakan loop for untuk mencetak setiap tugas beserta deskripsinya. Selanjutnya ada fungsi void add task, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam to-do list. Fungsi ini memeriksa apakah 6 task atau jumlah tugas masih kurang dari max task atau batas tugas yang dapat ditambahkan. Jika masih ada ruang kosong, fungsi akan menyalin deskripsi tugas baru ke description dalam array text. Kemudian menaikkan jumlah tugas 6 task dan mencetak pesan bahwa tugas baru berhasil ditambahkan. Eh, Jika sudah penuh, fungsi ini akan mencetak pesan bahwa to-do list sudah penuh dan tidak dapat menambahkan lagi dengan printf. Selanjutnya ada fungsi void remove task di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus tugas dari to-do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Fungsi ini memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan berada dalam rentang yang valid. Jika nomor tugas valid, fungsi akan menghapus tugas tersebut dari task dengan menggeser tugas-tugas di bawahnya ke atas. Jika nomor tugas tidak valid, fungsi akan mencetak pesan kesalahan yang sesuai dengan kondisi menggunakan printf, dan juga else if. Selanjutnya ada fungsi void edit task di mana fungsi void edit task ini digunakan untuk mengubah deskripsi tugas yang ada dalam to-do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Fungsi ini memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan berada dalam rentang yang valid. Jika nomor tugas valid, fungsi akan mengubah deskripsi tugas tersebut sesuai dengan deskripsi baru yang diberikan. Jika nomor tugas tidak valid atau else if tidak valid, maka fungsi akan mencetak pesan kesalahan yang sesuai dengan kondisi. Setiap fungsi di atas merupakan bagian dari manajemen dalam to-do list. Mereka memproses tindakan seperti menampilkan, mendata, menghapus, dan mengubah tugas berdasarkan input yang diberikan oleh user.
Fungsi-fungsi ini digunakan untuk memberikan fungsionalitas yang lengkap pada program manajemen atau to-do list yang dikerjakan ini. Selanjutnya, in main ini program memulai dengan inisialisasi to-do list yang awalnya kosong. Selanjutnya, program memasuki loop while eh, satu untuk terus menampilkan daftar tugas dan menu pilihan kepada pengguna. Selanjutnya, pengguna memilih salah satu opsi yang ingin dilakukan seperti tambah, ubah, hapus, atau keluar. Eh, Program nantinya memproses pilihan user sesuai dengan kasus switch case yang ada. Ini selanjutnya, di dalam setiap kasus, program memanggil fungsi-fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya untuk menambah, mengubah, atau menghapus tugas sesuai dengan pilihan user. Program akan berlanjut hingga pengguna atau user memilih opsi keluar atau pilihan nol, di mana program akan keluar dan selesai dijalankan. Selanjutnya akan saya demokan menggunakan eh, yang ada di Delcom atau menggunakan test case yang ada di Delcom, di mana kita akan mengcompile-nya. Setelah dikompil, kita masukkan todo. Selanjutnya kita pilih satu, kemudian kita menambah todonya itu belajar Pro. Selanjutnya kita pilih satu, lalu todonya bermain game. Selanjutnya kita pilih satu, lalu todonya menonton video tutorial Madas. Selanjutnya kita pilih satu, lalu kita pilih nol. Eh, Nanti setelah kita pilih nol aplikasinya akan ditutup seperti yang dijelaskan tadi. Demikian penjelasan saya mengenai Praktikum 10, yaitu membuat to-do list. Jika ada yang salah, mohon diperbaiki. Terima kasih.